Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Pada video pagi ini saya akan menganalisa lagi ada 3 saham di sektor CPO atau Agri. Yang pertama SSMS, kedua Ali, ketiga LSIP, keempat TINS, dan kelima Hoki. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada SSMS. SSMS hari ini naik sangat tinggi ya, 17%, kelepas harga 915, dan terlihat dalam kenaikan hari ini juga asing net sell masih ya. Kita cek broker summary-nya biasa aja. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal SSMS hari ini mampu breakout resistennya di 910, ya potensinya ke 1050. Tapi kalau saya lihat dengan volume yang meningkat ya, setelah volumenya tidak ada kemudian volumenya meningkat, ya bisa seperti ini. Ya sangat mudah dia ke 1050. Apakah bisa spekulasi buy dengan kondisi seperti ini? Ya bisa spekulasi buy, nggak perlu nunggu konfirmasi ya. Cut lossnya di harga ARB nya aja ya. Kalau 7% cut lossnya ya ya nggak mungkin dia turun lebih dari ini di 850 cut lossnya. Target 1050, 14% ya, 2 kali lipatnya. Harusnya ini bagus ya, karena Bapak Ibu bisa lihat candlenya penuh ke atas ya, sedikit aja ini shadownya di atas ya, potensi bagus. Dan juga dia breakout resistennya 910 dengan disertai volume, dan volume SSMS ini juga meningkat ya. Seperti ini historinya ya, bisa ke sini lah minimal akhir tahun sampai di Januari akhir tahun lah ya, ke sini 1050, bahkan bisa lebih cepat ya. Untuk SSMS indikator MACD juga sudah golden cross walaupun masih di bawah 0, tapi sangat tajam mengarah ke atas. Bar chart di atas 0 juga terbentuk, dan SSMS ini sudah lama sideways ya, dari November 2019 ya, dia sideways, dan Bapak Ibu bisa lihat harusnya ya bisa ke atas lah dia ya, minimal dia uji 1050 dulu. Jadi seperti itu untuk SSMS. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Ali. Ali hari ini kembali tutup di harga 12.100 sama harga penutupan pada hari kemarin, dan tidak juga naik, dan Ali masih dijual asing. Kita lihat broker summary-nya biasa aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Ali harusnya aman. Tapi kalau ini kita hapus, nah kan terlihat tuh range sideways Ali itu ada di 10.000 ya, kita anggap ini 10.000 aja, dan resistennya ada di 13.800, dan ini ya bisa dikatakan harga pertengahan. Tapi kalau kita pasang minor support di 11.500 ya seperti ini. Apakah bisa spekulasi buy di harga penutupan hari ini? Ya bisa aja ya. Cut loss saja di bawah ini ya, lumayan dalam ya cut lossnya, jadi mending nunggu di support sini lah di 11.500 ini. Nah, cut lossnya di 10.580. Target akhir tahun ya masih bisa Ali ke 13.600 sampai 13.800 ini ya. Kalau dilihat dari atau secara histori masa lalunya ya, dia akan mempertahankan supportnya di 10.000 dan kemudian dia mengarah ke resisten, dan akan bagus kalau mampu breakout 13.800, arah terdekat ke 16.000. Saya sudah pasang target bahkan bisa ke 18.000 ya untuk Ali. Dan indikator MACD juga masih tajam mengarah ke atas. Bar chart di atas 0 juga masih terbentuk. Volume juga meningkat ya. Jadi masih berpotensi Ali ke atas. Cuman ya ada koreksi-koreksi wajar. Harusnya koreksi wajarnya tidak lebih dari EMA 20-nya ini ya. Sekarang EMA 20-nya ada di 11.225. Kemungkinan besok akan naik ya. Pokoknya dia akan mantul dari EMA 60-nya atau EMA 20-nya ini ya. Jadi jaga-jaga di sini, di daerah bawahnya lah, di bawah EMA 60, EMA 20. Jadi seperti itu untuk Ali. Yang sudah punya dari daerah bawah, pasang trailing stop aja. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada LSIP. LSIP hari ini naik 2,47%, kelepas harga 1.240, dan LSIP ini malah dibeli asing ya. Sudah 2 hari asing net buy. Kita lihat broker summary-nya. Broker summary-nya JP nampung di 95.000 dan tidak terdapat di top 10 seller. AK juga nampung di 11.000 dan tidak terdapat di top 10 seller. Kita cek lagi YU.
YU juga nampung di 8.000 dan tidak terdapat di top 10 seller. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal L-ship cukup bagus, tapi sudah di harga pertengahan, belum bisa spekulasi buy. Kalau Bapak Ibu yang beli dari daerah bawah, follow the trend aja udah. Arah terdekat 1300, kalau itu mampu di breakout, ya arah selanjutnya ke 1540. Dia akan menguji juga ini resisten kuatnya ya, yang dari 2017 belum pernah mampu di breakout ya, dari 2017, jadi hampir 3 tahun sempat diuji 2 kali tapi gagal breakout, dan harusnya ini jadi momentum dia mau breakout ya, jadi masih potensi besar kali ini ke 1500 di tahun depan ya. Kita cek upside-nya berapa nih, 20% ya, di 2-3 bulan ke depan ya bisa ke daerah situ ya. Kalau dia mampu breakout 1530 ini ya potensi bagus ke 1800 sampai 2200 ya. Tapi saya belum cek dulu harga wajarnya ada di berapa nih. Kalau masih di bawah harga wajarnya ya harga sekarang masih bisa spekulasi buy, dicicil aja ya. Gak usah takut selama masih di bawah harga wajarnya untuk investasi dalam 6, 12 sampai 1,5 tahun ke depan ya. Jadi nanti saya akan update harga wajar AL ini berapa ya. Tapi harusnya AL ini akan bermain di range harga ya. Saat dia mampu breakout 1000 ini ya maksimal dia harus menguji 1500 baru dia koreksi lagi. Nah, kan secara jangka panjang. Kalau jangka pendeknya ya dia ke 1300 dulu, atau dia bisa juga besok koreksi, tapi koreksinya harusnya tidak lebih dari 1100 sampai 1000 inilah, maksimal ke 1000. Kalau dia breakdown dari 1000 ini keterlaluan menurut saya L-ship ya. Jadi seperti itu untuk L-ship. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada TINS. TINS hari ini naik 7%, hampir 8% ya, 7,92%, ke harga 1225. Dan TINS dibeli asing. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal TINS hari ini mampu breakout resisten kuatnya ya di 1240 atau 1250, namun tetap dibawa turun lagi ya. Dan Bapak Ibu bisa lihat ini resisten yang terbentuk dari bulan Mei 2019, 2 kali diuji namun gagal. Ini sempat mau breakout tapi gagal ya, kemungkinan besok akan menguji lagi ya. Dan harusnya TINS akan aman kalau sudah di atas 1250. Untuk harga sekarang belum bisa spekulasi buy. Spekulasi buy-nya nunggu di atas di 1250, nunggu konfirmasi breakout. Atau Bapak Ibu kalau nggak mau nunggu konfirmasi, siapa tahu dia naik lebih tinggi ya, sebelum konfirmasi ya Bapak Ibu bisa beli kalau besok dia mampu breakout 1255 ya, di harga 1225 bisa spekulasi buy. Cut loss-nya di harga RB-nya aja ya. Nah, kalau seperti itu 1255 ya di daerah sini ya, RB-nya ya di Bapak Ibu bisa cut loss di 1160 ya, 1170. Dan target profit kalau beli di atas ya ke 1490 ini ya, harusnya bisa nih. Dan sangat bagus kalau TINS mampu breakout dari 1250 ya, buy-nya di 1250. Potensi terdekat ke 1490 sampai 1500, bahkan bisa ke 1800. Target saya melihat ini ya untuk TINS. Jadi cukup menarik nih TINS nih. Kalau Bapak Ibu buy di daerah bawah sudah follow the trend aja. TINS ini bisa terkonfirmasi bullish atau strong bullish ya. Tinggal besok kita lihat, kalau besok mampu tutup di atas 1250, potensi sangat bagus untuk TINS. Indikator MACD hampir sudah terbentuk dead cross, tapi kemudian dia akan membentuk golden cross lagi, dan volume terlihat TINS juga naik yang signifikan. Potensi sangat bagus. Bar chart di bawah 0 masih terbentuk tapi mulai tipis. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Hoki. Hoki hari ini naik lagi 4,63% ke lepas harga 1015. Dan Hoki pada hari sebelumnya juga naik 2%. Hoki hari ini di net buy asing yang sangat besar di 1 juta. Biasanya asing net buy tipis-tipis ya. Hari ini asing net buy sangat besar. Kita lihat di broker semari biasa aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Hoki hari ini kenapa asing net buy sangat besar? Karena Hoki hari ini breakout all time high-nya ya. Dan bisa terbentuk double bottom. Jadi ini potensi bagus juga Hoki.
target ke 1.300 di 3 bulan ke depan, tapi terdekat akhir tahun semoga bisa mencapai 1.130 dulu ya. Upsetnya sekitaran 10% nih kalau saya. Ya lumayan lah ya, 10% di 27-an hari ini atau di akhir tahun ya potensi bagus. Tapi target saya Februari 1.300 bisa dicapai. Bahkan bisa lebih cepat, tapi maksimal ya Februari bisa ya. Yang penting dia konfirmasi tutup. Kalau saya sih berani spekulasi buy nih, cut loss saja dia di 960 sampai 955 juga bisa ya. Nah, di daerah sini ya, di 950 ya. Target profit di 1130. Semoga konfirmasi. Kalau konfirmasi tutup sudah di atas 1015 atau di atas 1000, bisa dikatakan juga hoki ini membentuk double bottom. Nah, ini double bottomnya ya. Jadi seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya. Cukup menarik nih hoki untuk disimpan dalam 3 bulan ke depan. 1.300, upside-nya sekitar berapa nih? 27% sampai 30% ya bisa lah ya untuk hoki, apalagi terbentuk double bottom. Kita cek double bottomnya, down-nya berapa ini? 40% ya bisa lah. Bahkan bisa lebih tinggi dari 1.300 ya, mungkin 1.500 bisa nih. Kita lihat harus sama dia dengan double bottomnya ya, dia kan di 1.500 lah, dia harus sama nih. Downside-nya sekitar 40% ya, dia harus naik sekitar 40% juga ya, minimal 30% lah ya di daerah pas 1.300 ini ya. Jadi seperti itu untuk hoki. Yang mau simpan hoki ini juga aman menurut saya ya. Nanti saya cek dulu harga wajarnya di berapa biar nggak terganggu psikologi kalau beli di harga pucuk ya. Bisa dikatakan ini harga pucuk ya, tapi pucuknya pucuk bagus nih karena bisa terindikasi double bottom. Ya, jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi yang mau dukung channel Borneo Trader di saweria.co/borneotrader bisa klik linknya di deskripsi. Yang mau private trading, diajarin trading, mencari saham-saham yang bagus, membaca fundamental basic, dan menentukan harga wajar dengan 7-8 pendekatan, bisa email di deskripsi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.